Tanggal 12 Juni tahun 1945, Yesus membubarkan perahu-perahu dengan berkata, "Aku tidak kembali," dan dengan diikuti oleh para rasulnya, dan melintasi area, yang kelihatan sangat subur juga dari pantai seberang. Ia mengarahkan langkah-langkah kakinya menuju sebuah gunung, yang kelihatan ke arah barat daya. Para rasul berjalan dengan diam, berkomunikasi satu dengan yang lain hanya melalui tatapan mata. Sesungguhnya mereka tidak antusias melakukan perjalanan menyeberangi area yang indah namun liar ini, yang penuh rerumputan rawa yang membelit kaki mereka, buluh-buluh yang menyebabkan tetes-tetes embun jatuh ke atas kepala mereka dari pinggiran dedaunan, pepohonan hazel yang menamparkan wajah mereka dengan tangkai keras dari buah keringnya, pepohonan willow dengan cabang-cabangnya yang mudah patah menggantung di mana-mana menggelitik mereka, petak-petak rumput yang menipu yang kelihatannya tumbuh di tanah yang padat, padahal menyembunyikan genangan air ke dalam mana kaki mereka terbenam. Sesungguhnya itu adalah petak-petak rerumputan foxtail dan lalang, yang tumbuh di kolam-kolam kecil dan begitu lebat hingga menyembunyikan elemen di mana mereka telah muncul. Yesus, sebaliknya, tampak luar biasa senang berada di tengah segala alam hijau itu dan beribu-ribu warna dari segala bunga-bungaan, yang merayap di tanah, atau yang berdiri tegak, atau yang bergelayut pada tumbuh-tumbuhan lainnya untuk merambat naik, membentuk hiasan-hiasan gantung tipis bertabur konvolvuli cerah dari merah muda malau yang sangat lembut. Atau membentuk karpet-karpet biru halus bagi ribuan helai-helai bunga myosotis air, yang membuka sempurna helai-helai bunga berwarna putih, merah muda, biru di antara daun-daun bunga lili air yang datar dan lebar. Yesus mengagumi berkas-berkas buluh air, yang selembut sutera dan berhias embun bak mutiara, dan ia membungkuk sukacita mengamati tekstur halus rumput foxtail, yang menghamparkan selubung hijau emerald di atas air. Ia berhenti penuh gairah di depan sarang-sarang yang dibangun burung-burung, yang terbang riang kian kemari, berkicau, terbang dari dahan ke dahan, bekerja dengan gembira, dengan paruh mereka penuh helai-helai jerami, buluh-buluh yang di bawah sana, gumpalan wul yang dipungut dari pagar tanam-tanaman, yang telah mencabiknya dari domba-domba yang bermigrasi. Ia tampak bagai orang yang paling bahagia di dunia. Di manakah dunia dengan kejahatannya, kepalsuannya, penderitaannya, perangkapnya? Dunia ada di balik oasis hijau penuh bunga ini, di mana semuanya harum mewangi, bercahaya, tersenyum, menyanyi. Inilah bumi yang diciptakan oleh Bapa dan tidak dicemarkan oleh manusia dan manusia dapat dilupakan di sini. Ia ingin membagikan kebahagiaannya dengan yang lain-lainnya. Namun ia tiada mendapati tempat yang baik. Hati para rasul letih dan digetirkan oleh begitu banyak hal dan mereka beraksi melawan dan juga terhadap sang guru melalui kebisuan degil, yang adalah bagai hening cuaca sebelum badai. Hanya sepupunya Yakobus, Zelot dan Yohanes yang menaruh minat pada apa yang diminati Yesus. Semua yang lainnya absen, jika tidak tak bersahabat. Mungkin mereka berusaha diam, tidak mengeluh. Tapi dalam hati pastilah mereka berbicara, dan berbicara terlalu banyak. Adalah seruan kekaguman yang terlebih bersemangat di hadapan permata hidup, yakni seekor burung kingfisher yang terbang turun, dengan membawakan seekor ikan perak kecil untuk pasangannya, yang membuat mereka membuka mulut mereka. Yesus berkata, "Adakah yang lebih damai dari ini?" Petrus menjawab, "Mungkin tidak lebih damai, tapi dapat aku pastikan padamu bahwa sebuah perahu lebih nyaman. Di sini sama lembabnya, tapi kami tidak nyaman. Aku lebih suka mengikuti jejak alur karavan daripada kebun ini, jika engkau ingin menyebutnya demikian, dan aku sepenuhnya setuju dengan Simon," kata Iskariot. "Adalah kau yang tidak suka rute karavan," jawab Yesus. Tentu, tapi aku tidak akan menyerah pada orang-orang Gergesa itu. Aku akan pergi dari sana, tapi aku akan melanjutkan perjalanan ke balik sungai ke Gadara, Pela dan turun ke selatan, gerutu Bartolomes. Dan sahabat karibnya Filipus mengakhiri, "Bagaimanapun, jalanan adalah milik semua orang, dan kita boleh melewatinya juga. Sahabat-sahabatku, aku sungguh sangat sedih dan muak. Janganlah menambah duka citaku dengan kepicikan kalian.
Biarlah aku mencari penghiburan dalam hal-hal yang tidak tahu bagaimana membenci. Kecaman itu, yang lembut dalam kepedihannya, menggerakkan para rasul. Engkau benar, Guru, kami tidak layak akan Engkau. Ampuni kebodohan kami. Engkau dapat melihat keindahan, sebab Engkau kudus dan Engkau melihat dengan mata hatimu. Kami ini daging kasar dan hanya dapat melihat daging kasar. Tapi tak mengapa, percayalah padaku. Bahkan meski kami berada di Firdaus, kami akan sedih tanpamu. Tapi bersamamu, oh, adalah selalu indah bagi hati kami. Hanya tungkai dan lengan kami saja yang menolak. Banyak dari antara mereka berbisik, kita akan segera keluar dari sini dan akan mendapati sebuah tempat yang lebih nyaman. Bahkan meski tidak terlalu sejuk, janji Yesus. Kemanakah tepatnya kita pergi? Tanya Petrus. Untuk memberikan Paskah pada mereka yang menderita. Aku telah lama ingin melakukannya, tapi aku tak dapat. Semestinya aku melakukannya pada saat kembali ke Galilea. Sekarang setelah mereka memaksa kita untuk menyusuri jalanan yang tidak kita pilih, aku akan memberkati teman-teman malang Yunus. Kita akan membuang banyak waktu. Paskah sudah dekat, selalu ada penundaan-penundaan untuk bermacam alasan. Suatu paduan suara keluhan naik ke udara. Aku tidak tahu bagaimana Yesus dapat begitu sabar. Tanpa mencela seorang pun, ia berkata, "Tolong, jangan halangi aku. Berusahalah untuk mengerti kebutuhanku untuk mengasihi dan dikasihi. Aku hanya punya penghiburan ini di dunia, mengasihi dan melakukan kehendak Allah."